hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya undang Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Come on. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh warga Gereja GKJ Gandaria dan Perpantaran Cawang. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah rumah pada hari ini. Semoga umat yang terkasih selalu dilindungi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita guna mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 17 Januari 2021. Ibadah pada minggu ini dipimpin oleh Ibu Leliana, petugas Saudari Kanya dan Tasya, organis Saudari Dikta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan ibadah minggu ini yang kita laksanakan di tengah keluarga kita masing-masing dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing demikian. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Menyertai saudara juga. Bersama kita menyanyi Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Pengakuan dosa diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Firman Tuhan tersebut mengundang setiap kita untuk memeriksa diri kita. Sudahkah kita datang ke hadirat-Nya, mengasihinya dengan segenap jiwa dan akal budi? Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami masih belum mengasihi-Mu dengan kesungguhan hati dan sering kali kami meragukan karya kasih-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Amin. Bagi kita sekalian yang dengan rendah hati dan dengan segenap hati mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan, yaitu pengampunan dosa bagi kita sekalian, yang saat ini kita terima dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 10 kita terima sebagai berita anugerah dari Tuhan demikian.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait pertama, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami, di mana kami boleh mengawali dengan menghadap hadirat-Mu yang kudus. Setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu, melalui pujian kami, melalui pengakuan dosa dan penerimaan pengampunan dosa daripada-Mu ya Tuhan, kini kami siap menerima firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami selanjutnya. Buka hati pendengaran kami ya Tuhan, jauhkanlah segala kerisauan, kegelisahan dan kegalauan hati kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar mata hati kami terbuka, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu yang boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang menyampaikan renungan untuk ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai dengan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel."
Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus, selamat hari Minggu. Ketika kita bisa melewati tahun 2020 dengan segala peristiwa, baik itu sakit penyakit, suka duka, kesehatan, pergumulan-pergumulan yang berat, kita banyak mengalami segala hal di tahun 2020 dan kita dapat melewatinya dengan selamat. Dan kemudian kita bisa memasuki lembaran baru di tahun 2021. Ini tentu kita patutlah bersyukur. Karena adalah hal yang tidak mudah bisa melewati permasalahan yang rumit, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan. Tidak terbayangkan bagi kita kalau kita bisa menyelesaikan semuanya itu. Kita bisa melewati masa-masa yang mendebarkan, penuh kecemasan, masa-masa yang mencekam. Ada satu perenungan. Saat kita bisa melewati masa kelam itu dan selamat memasuki tahun yang baru ini, itu karena siapa? Karena Allah. Karena kasih dan anugerah Allah. Maka patutlah untuk terus dan terus kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Juga saat kita memasuki tahun yang baru ini. Memasuki kehidupan yang baru ini. Namun saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah kita berpikir, kita merenung tentang siapa Allah? Allah itu adalah Allah Sang Penolong, Juru Selamat, Tuhan yang maha hebat, yang mampu menyelenggarakan hal-hal yang ajaib, yang mengherankan bagi kita? Atau siapa? Ada beberapa teori yang muncul Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan perjumpaan manusia dengan yang ilahi. Kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ada yang memahami bahwa realitas dan kehadiran Allah dapat dikenali melalui rumusan-rumusan tertentu. Hal ini nampak dalam satu pernyataan dalam Alkitab bahwa umat menyelidiki Alkitab yang memberi kesaksian tentang Allah itu untuk menyelidiki siapa Allah. Itu dengan menyelidiki siapa Allah, kita tahu siapa Allah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Demikian pula ada yang memahami kehadiran Tuhan berdasarkan pada pengalaman yang telah dialami. Sehingga
ketika merasa dirinya adalah orang yang berdosa, kemudian merasa tidak layak di hadapan Tuhan, merasa kotor, merasa hina, kemudian mempersilahkan Tuhan untuk pergi. Tidak layak Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kita. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, ada tahapan seseorang tidak dapat lagi menjelaskan Tuhan hanya dengan kata-kata, dengan rumusan-rumusan, tetapi bertemu secara langsung. Pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan kemudian telah mengubah seluruh hidupnya sebegitu rupa dan membuat hidupnya menyatu dengan hidup dan karya Kristus yang telah dijumpai secara langsung itu. Dengan kata lain, pengalaman itu membuatnya terdorong untuk menjalani hidup keseharian seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah dijumpainya itu. Barangkali ini tercermin dalam pengalaman Saulus yang bertemu dengan Tuhan, kemudian dalam perjalanan ke Damsyik itu dia bertemu dengan Tuhan, kemudian mengubah seluruh hidup Saulus sebegitu rupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kapan kita bertemu dengan Tuhan? Siapa yang datang terlebih dulu? Tuhan mendatangi kita? Atau kita yang mendatangi Tuhan? Bacaan Alkitab pada ibadah minggu ini mengajak kita sekalian untuk menyelidiki, melihat lebih dalam lagi hubungan kita dengan Tuhan. Menyelidiki lebih jauh lagi tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan Natanael dengan Tuhan kiranya dapat membantu kita untuk menemukan kesadaran makna akan perjumpaan dan hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama dan dengar bersama ini, di dalam bacaan kita sekarang ini, mengingatkan agar kita bisa merasakan betul kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah melewati proses pembaptisan, Yesus bertemu dan memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Petrus dan Andreas. Dan dengan pola yang sama, ia memanggil Filipus. Dan Filipus pun kemudian diceritakan bertemu dengan Natanael. Bertemu dengan Natanael, kemudian memberitakan, membawa kabar bahwa ia telah bertemu dengan Mesias yang selama ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Berarti dialah memang Mesias. Dan Mesias itu adalah Yesus. Dan Yesus itu anak Yusuf dari Nazaret. Mendengar kabar tersebut, bukannya menyambut gembira, Natanael malah meragukan kebenaran berita yang dibawa Filipus. Kenapa? Menurut dia, Yesus sang Mesias itu berasal dari Nazaret. Apakah mungkin sesuatu yang baik, yang menakjubkan itu muncul, datang dari Nazaret? Mengapa Nazaret? Mengapa diragukan oleh Filipus? Ada apa dengan Nazaret? Memang Nazaret itu adalah dusun kecil dan sederhana, jauh dari keramaian, tidak seperti Galilea atau Yerusalem yang gemerlap. Maka tidak pernah muncul hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang menakjubkan, yang mengherankan, hal-hal yang menakjubkan dari daerah tersebut. Kalaupun muncul hal yang baik, itu tentu bukannya dari Nazaret. Dari Kisah Para Rasul, ada indikasi bahwa Nazaret itu
dianggap sebagai tempat yang rendah, bahkan hina. Tidak pernah muncul kebaikan dari sana. Mungkin desa tetangga menilai bahwa Nazaret itu adalah suatu kampung yang terdiri dari orang-orang yang jahat, segala sesuatunya buruk. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nazaret tentu adalah hal-hal yang buruk saja. Semua orang memiliki konotasi yang negatif terhadap Nazaret. Maka banyak orang yang tidak menyukai Nazaret. Segala sesuatu yang muncul dari Nazaret termasuk Natanael. Nah, di samping mungkin juga ada rasa tidak suka dalam diri Natanael terhadap Nazaret itu karena ada persaingan antar daerah. Maka wajar jika kemudian Natanael menanggapi dengan negatif. Menanggapi negatif kabar yang dibawa Filipus tentang Mesias yang datang dari Nazaret. Natanael tidak mempercayainya. Tapi apapun reaksi Natanael, Filipus tidak terpengaruh. Dia tetap mengajak Natanael, mari dan lihatlah. Dia tidak menguras waktu dan energi untuk berdebat dengan Natanael. Sama seperti saat Tuhan Yesus mengajak Simon dan Andreas, dia mengajak mari dan lihatlah. Filipus mengajak Natanael untuk datang dan mendapatkan Yesus, tidak hanya sekedar melihat agar Natanael dapat bertemu dengan Yesus secara langsung, bisa merasakan kehadiran Sang Ilahi dalam kehidupan Natanael, bertemu secara pribadi. Bukankah ini makna terdalam, merasakan kehadiran Sang Ilahi dalam kehidupan manusia? Bertemu secara pribadi langsung dengan Yesus Kristus Sang Mesias. Yesus berkenan hadir dan berbincang secara personal. Dia yang ilahi datang bertemu dengan manusia. Maka datanglah Natanael kepada Yesus. Dan respon Yesus apa atas kehadiran Natanael? Mengatakan, lihat, ini seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Respon ini tentu sangat mengagetkan Natanael. Bagaimana mungkin Yesus mengenal dia? Lebih kaget lagi ketika Yesus berkata bahwa ia telah melihat Natanael duduk di bawah pohon ara. Pohon ara bagi bangsa Israel memiliki arti tersendiri. Karena apa? Biasanya di bawah pohon ara yang teduh itu orang sering merenung, sering berdoa. Nah, mungkin Natanael duduk di bawah pohon ara itu sedang merenung dan berdoa. Yang mungkin juga merenung dan berdoa tentang kapan sih kehadiran Mesias itu akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hal sedang berdoa atau merenung adalah bersifat pribadi. Maka apa yang disampaikan Yesus juga adalah bersifat pribadi, mendalam dan sangat menyentuh hati. Maka kemudian Natanael mengungkapkan pengakuannya bahwa Yesus adalah Anak Allah, Raja orang Yahudi. Ada ahli yang menafsirkan bahwa renungan Natanael di bawah pohon ara adalah tentang datangnya orang pilihan itu, Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu. Dan juga tentang janji-janji Allah di masa yang lalu. Maka tergetarlah hatinya saat Yesus mengetahui kalau ia sedang duduk di bawah pohon ara.
Dari sinilah saudara-saudara, kemudian manusia menyadari akan betapa lemahnya manusia dan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa berdosanya manusia, tetapi sekaligus betapa besarnya kasih dan setia Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang hadir, Allah mendatangi manusia, adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Kebesaran Allah yang melampaui pikiran manusia itu juga kembali ditegaskan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Natanael. Yesus menegaskan bahwa ia lebih mengenal pribadi Natanael. Dialah pula yang mempunyai kuasa atas sorga dan bumi. Kita yakin bahwa dari hal sederhana akan datang hal yang luar biasa. Seringkali iman yang sejati datang dari kesederhanaan. Lahir dari orang-orang dan situasi-situasi sederhana. Jauh dari segala macam yang spektakuler. Jauh dari hal yang menakjubkan, yang mengherankan. Datang dari hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana. Disitulah iman bisa tumbuh. Pengalaman Natanael mengajarkan kepada kita bahwa panggilan Tuhan untuk dekat dan datang kepadanya itu tidak selamanya atau sering tidak terdengar jelas. Tidak selamanya terdengar jelas, sering tidak terdengar jelas dan mudah dipahami oleh akal budi atau ukuran manusia tentang Allah. Sulit. Karena memang realitas Allah pada hakikatnya melampaui segala pemikiran manusia. Melampaui segala ukuran-ukuran atau dalil-dalil, rumusan-rumusan yang sudah dibuat oleh manusia. Sebelum kita mencoba memahami siapa Allah, Allah terlebih dulu memahami, mengenal, bahkan mendesain sedemikian rupa kehidupan manusia. Sang pencipta tidak bisa dibatasi oleh penciptanya. Maksud saya, sang pencipta tidak bisa dibatasi oleh ciptaannya. Terjawab sudah pertanyaan renungan kita, bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, maha segalanya. Dia mampu mendesain kehidupan kita. Dia mampu menunjukkan, mendatangkan hal-hal yang sederhana. Dari hal yang sederhana itu muncul sesuatu yang mengherankan. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang besar. Tinggal kita mau datang kepadanya, menemuinya, menyambut panggilannya atau tidak. Dia bersedia ditemui oleh siapa saja, kapan saja. Mengikut Yesus adalah perkara komitmen untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Selama ini mungkin kita berada di luar, maka selama itu pula kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita menjalin relasi yang intim dengan Yesus, maka kita tahu bahwa Yesuslah harapan kita. Terkadang memang dibutuhkan waktu, kesetiaan, kesabaran, dan kesediaan untuk bertekun di dalam pencarian. Hingga kita benar-benar mendapatkannya dan mendengarkan suara Allah. Karena hanya di dalam Yesus sajalah ada damai sejahtera yang melampaui semua kepedihan dan kepahitan hidup. Maka mari datanglah dan temukanlah Dia. Amin.
saat hening bagi kita sekalian. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat kami undang untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adikku, anak-anakku sekalian, marilah kita melaksanakan tugas imamat kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah Bapa yang selalu setia mendampingi dan mengiringi langkah kehidupan kami setiap hari, Allah yang selalu mengaruniakan rezeki berupa apapun juga untuk kelangsungan hidup kami, Allah juga yang telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan di dalam tubuh jiwa raga kami. Di hari Minggu yang suci ini ya Tuhan, kami datang bersujud menghaturkan rasa syukur kami, mengucapkan terima kasih atas kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Demikian juga atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat melaksanakan ibadah keluarga pada hari ini. Ya Allah Bapa, dalam ibadah saat ini ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami, warga negara, masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih dilanda pandemi, yaitu virus corona, yang sudah kami lewati, sudah kami lalui sekitar hampir 1 tahun. Kami masih harus berjuang sekuat tenaga ya Tuhan untuk menghadapi virus ini. Pemerintahan bangsa dan negara kami juga sudah selalu berusaha dan tidak kurang-kurang dalam berupaya menghadapi pandemi ini, agar pandemi ini tidak semakin menyebar, bahkan bisa terputus penyebarannya hingga pandemi ini bisa berakhir. Biarlah ya Tuhan, vaksin yang sudah didatangkan ini dapat bermanfaat bagi kami sekalian untuk menghadapi virus corona ini. Mohon berkat-Mu Tuhan atas segala daya dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kami, sehingga upaya itu dapat berhasil dan kami bisa terbebas dari pandemi ini. Dan ingatkanlah kami sebagai warga negara ya Tuhan, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga imunitas kami, sehingga kami tetap dapat sehat, kuat di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini di masa pandemi ini. Sehubungan dengan hal tersebut ya Tuhan, kami berdoa memohon kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi saudara-saudara kami yang tengah terbaring lemah karena sakit penyakit yang dideritanya, khususnya bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Semoga Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, daya tahan di dalam tubuhnya, sehingga bisa melawan penyakit ini dan saudara kami dapat sembuh kembali. Oleh karena itu juga ya Tuhan, kami memohon
Kiranya Engkau juga yang memberikan berkat kesabaran, ketelatenan, kekuatan fisik, daya tahan bagi para medis, tenaga medis, dokter, juru rawat di dalam merawat para pasien yang tengah berjuang melawan COVID. Engkau sendiri Tuhan yang melindungi mereka itu dari penyakit ini. Berikan hati tulus, kasih sayang yang berlimpah, dan keikhlasan di dalam pelayanan ini. Tuhan, kami juga memohon berkat kesehatan bagi seluruh jemaat GKJ Gandaria, pendeta dan keluarga, majelis dan keluarga, serta warga jemaat semua. Semoga kami semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha kami di dalam berupaya mencari rezeki demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Terlebih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kekuatan dan jalan terang bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, yang tengah menghadapi segala permasalahan hidup, beban berat, sehingga hanya karena pertolongan Tuhan mereka mampu menemukan jalan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu juga bagi kerjasama kami dengan Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda dan Yayasan UKI. Biarlah kerjasama ini terus dapat terjalin dengan baik. Berkati keluarga besar Yonif Mekanis 201 dan juga Yayasan UKI. Karuniakan kami kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Inilah ya Tuhan, doa permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya. Ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan, yang selalu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarkan kami untuk tidak mengulanginya lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Ayat persembahan diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak persudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pengumpulan persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai 2. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan. Kuduskanlah dan terimalah, agar persembahan kami ini boleh membawa berkat untuk
dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu, seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 dan 4, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari bersama kita memasuki kehidupan yang baru dalam terang kasih Kristus. Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia.
Senyum selalu